Woi. Kok menjiwai sekali ya? Tahu banget ya lagunya karena dia penggemarnya. Pemeran. Jangan Tadi sampai dibayar nonton di YouTube loh. Ini Pada ringtone udah saya kalau kayak telepon gitu ya. gini. itu ya, aku menangis ya. Aku menangis. Minta duit soalnya. Butuh cuan. Butuh jual. Kembali bersama kami di Cafe Cerdas ya, masih bersama saya Sinta Noza, Anton dan juga Ibu Mida di sini selaku psikolog anak berkebutuhan khusus. Jadi kita sudah bahas tentang yang sinetron viral itu, pemeran Zara yang masih 15 tahun 17 tahun ya Bu, menuai polemik. Bagaimana Bu kira-kira pendapat Ibu lebih lanjut? Yang perlu kita pahami bersama adalah dampaknya ya dari tontonan itu apa sih gitu. Bukan akhirnya yang menjadi kaitan sinetronnya, tapi pemerannya nih. Terus kemudian dengan isi sinetronnya apa gitu ya, kemudian peran apa, bagaimana yang dilakukan gitu ya. Itu terus terang memang berdampak pada dampak psikologisnya ngena banget, bukan hanya ke Zahranya, pemeran Zahranya, tapi ke semua penonton gitu ya. Si Zahranya ini sama-sama mempengaruhi konsep diri. Konsep diri ke pemerannya sama penontonnya. Kenapa sih gitu? Apa sih konsep diri itu gitu ya? Kita kan menilai bagaimana kita, siapa kita, bagaimana kita berperilaku gitu, diterima atau enggak oleh masyarakat. Dampaknya nanti kalau pas nggak diterima, apa yang akan reaksi yang muncul gitu kan kita harus siapkan gitu ya. Nah ini cukup dalam. Kalau misalnya ada beberapa pendapat psikolog yang lain juga mengatakan dampak yang paling buruk adalah kondisi psikologis atau mentalnya, bisa sampai depresi gitu ya, karena saking nggak kuatnya nih mendengar komentar negatif gitu ya. Netizen ya Bu, luar gimana biasa. jempol gitu lebih ya. kejam. Apa namanya, kalau misalnya Ibu kan tadi bilang mungkin karena perannya yang seperti apa, tapi sebenarnya yang dilarang itu karakternya dia di situ atau adegannya yang dilakuin sebenarnya sih, atau Bu? dua-duanya Bisa dua-duanya gitu ya. Dari perannya mungkin karena diusung dengan norma budaya yang berbeda gitu ya. Ada beberapa kalangan sudah biasa. Bahkan kondisi yang sekarang pun itu ada masih sudut pandang orang tua bahwa yang penting nikah deh, kamu butuh status aja selesai. Oh gitu ya. Di daerah banyak yang kayak gitu ya. Bukan di daerah, di sekitar sini juga ada. Di kota besar pun ya. Barusan kemarin saya konseling dengan orang Masih yang ada ya? menikah itu hanya tuntutan status. Yang penting kamu status, nggak dicibir oleh tetangga kanan kiri begitu. Status palsu, ayo nyanyi. Nyanyi nggak asik nih, bener. Kaget tuh loh ya si Rosa sama Itu Ivan dong. Gunawan ya. Harusnya, Bu. Ivan Gunawan jadi gitaris sekarang. Iya, boleh. Sambil Bu Mida diminum. Setelah ini saya Bos. mau daftarin satu ya Bu, karyawan. Kaget. Enggak, bisa minum sendiri. Ya. Mau konseling Bu. Oh, boleh. Ya cita-citanya agak serem punya istri. Satu aja belum bisa biayain. Enggak, iya kan. Ini ya perlu belajar ya dari kisah-kisah itu kan- kan. Iya, untuk biar persiapan tidak gitu meniru ya. begitu loh Istri maksudnya. 3 itu banyak rezeki MLM itu. Doanya banyak gitu ya. Kalau Doanya bisnis banyak boleh gitu banyak ya. cabang, istri satu aja. Satu jangan banyak-banyak, tuntutannya susah. Terus itu tadi berbicara itu yang ternyata dua-duanya harus dilihat ya Bu, aspek yang harus disampaikan kepada si pemerannya, orang tuanya dan lain sebagainya. Upayanya sekarang gimana tuh Bu? Oke, gini, masalah upaya. Kita nggak bisa melindungi anak-anak kita, tetangga kita, orang tua kita dengan mendirikan benteng yang sangat tinggi, kemudian kokoh gitu ya. Yang perlu dipersiapkan adalah dari semua pihak. Satu, dari orang tua misalnya. Ya. Dari sudut pemeran harus bisa memilah gitu ya, kira-kira nanti di peran ini seperti apa gitu ya. Apalagi kan informasinya juga ini si manajernya katanya ibunya sendiri gitu kan. Berarti udah ACC dari Berarti manajer iya, udah tahu orang perannya udah tuanya apa gitu sendiri. Semuanya ada beberapa pendapat itu sah-sah aja kok. Yang penting si pemerannya akan lebih siap untuk meregulasi dirinya ketika mendapatkan suatu respon yang negatif dari berbagai pihak gitu kan. Artinya regulasinya, manajemen resikonya itu kalau dia sudah bisa stagnan ya oke-oke aja. Ada yang berpendapat begitu. Tapi buat orang lain yang merasa bahwa ini hal yang masih tabu loh gitu. Nah, kalau sudah begitu apa yang dilakukan? Edukasi lah, pendampingan ke anak-anak. Kalau yang nonton sinetron anaknya masih kecil, alihkanlah kegiatan yang lain aja Ya, gitu aktivitas ya. fisik, boleh main bercengkrama, bersama iya, gitu kan. dengan Generasinya sudah keluarga. berbeda soalnya. Tapi kalau misalnya aktivitas bersama kan sekarang lagi nggak boleh berkerumun nih, Bu. Gimana tuh? Iya. Bingung kan? Physical Ayo, Pak. distancing Oh, ya. physical Kan distancing. bisa dengan permainannya orang bisa tua. bermacam-macam kreativitas Yes. orang tua di rumah. Betul. Boleh nggak lihat sinetron gitu ya, tapi Mungkin mungkin bencain beling di rumah gitu. boleh Enak Menambah yang bantunya, Bu, kreativitas kayaknya. mungkin ya Bu. Ngambilin lantai tekel marmernya tetangga dipindahin ke rumah. Dari yang gitu. simpel mungkin
belajar cuci piring, Boleh, belajar melatih membersihkan kemandiriannya, rumah, melatih kemandirian. diri Banyak anak hal ya Bu boleh, ya. komunikasi, bercerita, Betul. baca buku. Generasi kita sudah berbeda loh, sudah berubah. Yang dulunya boleh cerita, sekarang sudah banyak teknologi, anak lebih memilih lihat TV, main game, lihat YouTube gitu kan. Nah itu bisa kita semuanya boleh, apapun itu, yang penting kita memberikan edukasi ke anak bahwa mana yang boleh, mana batasannya, mana yang tidak boleh. Tuh, dengerin nih, soalnya cita-citanya dia selain jadi barista mau jadi artis Bu. Kalau nerima pekerjaan dilihat-lihat ya, jangan mau jadi istri ketiga. Oh, iya. Terus mau jadi istri ketiga? Ya gimana caranya mau jadi istri? Itu Bu Mida. Iya, jadi semuanya intinya begini, yang perlu poinnya perlu digarisbawahi adalah proses bagaimana kita bisa membuat fondasi yang kuat di masing-masing individu gitu ya, supaya kondisi negatif, positif pun dia bisa menanggulangi, bisa menghadapinya gitu. Intinya di situ sih, poinnya di situ. Jadi preventif ya. Ya, Jadi jangan sampai udah ya. kejadian baru nyesel, baru bingung tuh, terutama kalau memang masih anak-anak ya orang tua. Ya, berperan penuh, semuanya terlibat, lingkungan juga terlibat, tetangga pun juga terlibat gitu ya. Biasanya soalnya gitu Bu, tetangga-tetangga tuh. Bahkan jangan-jangan dia ngajarin, awalnya anak saya nggak tahu nih sinetron ini, tiba-tiba nonton gitu ya. Kalau misalnya kita lagi nonton TV di rumah kan ya udah ngikut aja kan. Sekarang kalau nonton TV tuh yang di rumah diputar apa akhirnya yang lain ngikut. Jadi kan ya udah, tapi kalau misalnya nih nonton sinetron tapi didampingin itu boleh nggak? Boleh aja. Sekalian terakhir Bu, Proses harapannya nih. edukasi. Harapannya begini. Sebenarnya untuk para orang tua ya, untuk juga para edukasi yang lain, para edukator yang lain gitu, semuanya itu prosesnya adalah komunikasi dan edukasi intinya di situ. Apapun yang diberikan, yang ditontonkan, anggap sisi positifnya apa, negatifnya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk pondasi anak-anak untuk menjadi manusia yang tangguh gitu kan. Manusia tangguh itu seperti apa sih? Dia paham harus ngapain gitu ya. Dia harus bisa ketika aku jatuh misalnya, aku nggak perlu nangis boleh. Kita nggak ngobelin. Kamu nggak perlu nangis. Proses gitu. healing ya Bu Proses ya. emosi gitu. Kalau nangis itu sebenarnya katanya kalau orang yang bisa nangis malah lebih bagus dibandingkan anak yang tidak bisa menangis. Ya, itu kan ekspresi bagaimana orang mengeluarkan emosi yang dirasakan. Jangan dipendem. Malah bahaya ya Bu. Bahaya. Nanti ledakannya jauh lebih berbahaya lagi 2 kali lipat gitu. Kayak diempet gitu lagu nggak tadi, ya? aku menangis, menangis aja. Menangis aja boleh. Nangis. Jadi intinya kasih waktu dia untuk mengekspresikan emosi, nangis boleh, tapi nextnya apa? Ya. Jangan cuma memberikan gambaran sudah nggak boleh nangis tapi nggak dikasih tahu nextnya apa gitu. Jadi dimunculkan bahwa ketika sakit boleh, tapi setelah sakit supaya nggak sakit diapain gitu. Intinya begitu. Harus ada eksekusi, solusi setelah. Solusi. Yang penting kan solusi sekarang. Ya, Betul. Jadi sekarang teman-teman yang penting adalah solusinya gimana. Menciptakan anak tadi yang tangguh ya Bu. Tangguh. Banyak tontonan sekarang baik di media-media televisi ataupun media daring. Peran orang tua jika masih di bawah umur diawasi baik-baik ya. Tontonannya dilihatin. Diambil hikmahnya ya, tontonannya ya, mau buruk mau negatif kembali ke kita ya, bagaimana point of view melihatnya ya Bu. Benar. Jangan lagi di handphonenya ada VPN, nggak boleh. Jangan. Bahaya. Dia buka Akses aplikasi jurnal yang internasional, Betul. VPN maksudnya ya. Ya, Kamu ya, punya ya. VPN? Ya, aduh, enggak. Handphone satunya ada. Handphone satunya ada. Baik Ibu Mida, terima kasih banyak. Kopinya enak Bu. Iya, enak. Mampir lagi ya ke Nanti Cafe nambah. Cerdas. Berarti sama bungkus ya? Boleh, boleh. refill, Bu. Boleh. Free refill di sini Bu. Iya, All you Bapak can tahu eat. sendiri kayaknya. Ajak teman-teman ke sini Bu. Siap, Pamerkan, promosikan Cafe Cerdas ini karena kita kan siap. selain ngopi yang enak, kita juga ngobrol-ngobrol perbincangan yang inspiratif kayak Betul. barusan kita nih Mengedukasi ya. masyarakat ya. Betul. Luar biasa. Akhirnya kita ngobrol-ngobrolnya selesai hari ini. Saya Sinta Noza Saya Anton Pradana. dan juga Ibu Mida Saya tentunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye, sampai jumpa. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari yang tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya